무슨 일이십니까? Halo bre, kembali lagi bertemu dengan Mimin hanya di channel Netfilm 98. Di episode kali ini merupakan episode untuk yang terakhir kalinya. Season 1 terdiri dari episode 1 sampai 16 dan di sini Mimin merangkum episode 15 sampai 16. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Kisah akan melanjutkan kembali saat Seo-hyun bersama dengan kakaknya, yang mana pada saat itu Seo-hyun berusaha mencegah agar sang ayah tidak melenyapkan Eun-seo. Eun-seo pun pada saat itu langsung mendorong ayahnya hingga jatuh ke tebing jurang. Saat itu, Seo-hyun mendatangi Jung-hyun yang menanyakan kabar tentang perkembangan Seun. Namun para polisi masih belum bisa menemukan keberadaannya. Akan tetapi, para polisi sedang memeriksa jalan tol dan juga pelabuhan. Jadi Pak Choi tidak akan mudah kabur. Begitupun dengan ibunya yang kini sudah dijaga ketat. Tak lama berselang, Jung-hyun ditelepon oleh Chang Jin bahwa mereka akan segera mengadakan rapat darurat. Di sisi yang lain, Pak Choi sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri. Dalam rapat itu, pimpinan tetap menganggap Seo-hyun sebagai pelakunya. Mereka harus mengirim kasus berkas ini ke kejaksaan. Padahal semua para petugas cukup percaya dengan ucapan Seo-hyun. Untungnya Jung-hyun dengan kecerdasannya berhasil meyakinkan bahwa Seo-hyun bukanlah pelakunya, melainkan pelaku yang sebenarnya adalah Pak Choi. Sudah sangat jelas Pak Choi hampir merenggut nyawanya. Akhirnya pimpinan itu pun langsung menargetkan Pak Choi sebagai pelakunya. Saat itu Seo-hyun yang masih kepikiran dengan ancaman Pak Choi, ia pun sempat mengingat kenangan ia bersama dengan kakaknya. Setelah berhasil mendorong Pak Choi jatuh, saat itu Eun-seo ingin meminta bantuan kepada pengendara mobil yang melintas. Namun Seo-hyun melarangnya karena menurut ayahnya mereka jangan percaya dengan orang siapapun. Terlihat saat itu Seun sedang bersama dengan ayahnya. Tepatnya tidak diketahui pasti. Yang jelas saat itu sepertinya Seun akan dieksekusi oleh ayahnya sendiri. Hal itu terlihat Pak Choi yang sudah membuang pakaian milik Seun. Namun ini belum jelas pasti apakah dia benar-benar membunuh Seun ataukah tidak. Saat tim polisi rapat, mereka telah melakukan investigasi pemilik kapal penyelundup di sekitar jalan tol. Mereka telah menemukan sebuah kasus tanpa laporan yang diyakini itu adalah ulah Pak Choi. Mereka telah mengecek jenazah yang sudah jadi kerangka yang ditemukan di bukit. Dia bernama Sung Hye. Saat hilang 8 tahun yang lalu, Sung Hye memiliki anak perempuan usia 2 tahun yang tinggal bersama orang mirip dengan Pak Choi. Tak lama dari itu, Seok-woo pun membawa pakaian milik Seun yang berhasil ia temukan. Melihat itu, Jung-hyun pun benar-benar sangat terkejut. Mereka lalu langsung segera melakukan investigasi. Sedangkan Chang Jin langsung memberikan pakaian itu kepada Dr. Seon untuk diselidiki. Dr. Seon kemudian langsung meminta bantuan Dr. Yang. Namun sepertinya Dr. Yang ingin memperlambat pengecekan kasus tersebut. Akhirnya membuat Dr. Seon geram. Ia pun yang akan mengecek pakaian itu. Kemudian sebelum pergi, ia mengatakan bahwa kasus Nam Seong sudah dikembalikan. Dia positif memakai narkoboy.
Dokter Yang kemudian tak sengaja mendengar percakapan pimpinannya dengan Hyun Suk di telepon. Jadi katanya Hyun Suk orang yang akan menggantikannya kelak serta mengurus kasus Nam Seung. Padahal pimpinannya sudah berjanji akan memberikan posisinya kepada Dokter Yang. 그게 무슨 말씀이세요? 아니 벌써 가게? Pada saat itu, Jung Hyun menemui Sehhyun di rumah sakit. Ia pun memberikan kabar yang tidak mengenakan bahwa pakaian Seun telah ditemukan pada saat mereka melakukan pengejaran. Sehhyun meyakini bahwa ayahnya telah membunuh Seun dikarenakan sebelum itu ayahnya datang untuk mengajaknya pergi. Jika tidak pergi bersama dengannya, maka ia akan membunuh Seun dan juga ibunya. Sehhyun ingin ikut bersama dengan Jung Hyun untuk melakukan penyelidikan. Namun Jung Hyun langsung menolaknya karena itu akan sangat berbahaya. Sehhyun pun sangat dilarang jika dia pergi ataupun keluar dari rumah sakit ini. 죄송합니다. 그렇더라도 과장님을 보내드리 수색 중이니까 조금만 기다려 주시면. 도대체 지금부터 2인 1조로 24시간. Sehhyun yang seorang diri kemudian mulai terbayang kembali dengan ingatannya, yang mana saat itu ia sedang bersama dengan kakaknya sedang dalam kondisi sekarat. Ia pun meminta maaf kepada Sehhyun karena tidak bisa menjaganya. Hingga pada akhirnya Eun Sia pun harus meregang nyawa di pelukan Sehhyun. Seorang suster datang yang memberikan titipan bunga dari seseorang yang tak dikenal, dan di dalamnya ada surat yang berisikan sebuah alamat. Sudah sangat jelas bahwa bunga itu berasal dari Pak Choi agar Sehhyun segera pergi dengannya. Saat dalam perjalanan, Chang Jin telah menerima kabar dari Dr. Seon bahwa memang benar sidik jari di pakaian Seon telah ditemukan dalam kasus pertama dan kedua, yaitu sidik jari Pak Choi. Namun darah yang menempel pada pakaian itu bukanlah milik Seon. Dengan kata lain, Seon masih hidup, dan darah yang menempel di pakaiannya kemungkinan milik jurnalis yang berhasil ia habisi kemarin malam. 아직 이 근처에 있을 가능성이 큽니다. 저희도 일단 현장 조금만 참아. Mereka pun kemudian langsung segera melakukan pencarian di tempat lokasi tempat pakaian itu dibuang. Satu persatu para warga ditanyakan apakah mereka pernah melihat foto bocah itu. Namun sayangnya para warga tidak melihat keberadaannya. 하나도 안 괜찮아 보이지. 아니요. Pak Choi yang meninggalkan mobil boxnya kemudian membawa sebuah tong yang menggunakan roda. Di rumah sakit, Dr. Sehhyun kemudian berpura-pura bahwa di luar ada yang melemparnya, sehingga langsung membuat para petugas polisi yang menjaga langsung segera memeriksanya ke bawah. Sedangkan Sehhyun langsung segera pergi dari tempat itu. Sehhyun yang sudah berhasil mendapatkan berbagai peralatan rumah sakit seperti jarum suntik dan pisau bedah, lalu langsung segera pergi melanjutkan pelariannya. Jung Hyun akhirnya berhasil menemukan informasi mengenai Seun setelah diberitahu oleh nenek-nenek penjaga supermarket mini. Ia pun kemudian ditunjukkan tempat bocah itu yang berada di rumah kosong di dekatnya. Setelah Jung Hyun datang ke lokasi rumah kosong itu, ternyata mereka pun telah menemukan jasad jurnalis Kim yang telah dihabisi dengan cara metode yang berbeda dari sebelumnya. Sementara itu, Pak Choi yang sedang bernegosiasi dengan pemilik kapal agar memberikannya satu kursi lagi. Namun si pemilik kapal itu enggan memberikannya. Alhasil inilah yang terjadi. 자리가 부족하면 사람. Hong Jin-woo dibuat panik karena para petugas polisi yang tak becus menjaga Dr. Sehhyun yang pergi kabur melarikan diri.
Namun nampaknya ia telah menemukan kiriman bunga dari Pak Choi. Jung Hyun telah mendapatkan sebuah kabar bahwa Sehhyun telah pergi melarikan diri untuk bertemu dengan Pak Choi. Hyuk-go memberitahu bahwa mereka telah berhasil menemukan mobil box milik Pak Choi yang ditinggal. Dan disinilah ternyata di dalam tong itu Seun masih dalam keadaan hidup, namun ia telah dibuang di dalam hutan. Jadi bisa disimpulkan dia telah membunuh Seun secara perlahan-lahan. Tak lama dari itu, akhirnya tim para polisi telah sampai di tempat tujuan. Untuk yang pertama kalinya, mereka telah menemukan mobil box yang sering digunakan mengeksekusi para korbannya. 과수들 불러서 Sehhyun telah tiba di dekat laut. Ia pun sempat terbayang dengan masa lalu kelamnya. Bahkan ia telah mengingat tentang kematian ibu kandungnya yang bernama Jungmi yang telah dibunuh. Seun sendiri tidak bisa keluar dari tong itu karena ia sedang dalam kondisi tubuh yang sangat lemas. Ia lalu teringat bahwa jam tangan itu bisa mendatangkan seseorang untuk membantunya. Jung Hyun mendapatkan kabar dari Hong Jin-woo bahwa mereka telah mendapatkan laporan bahwa pemilik kapal telah ditemukan dalam keadaan yang sudah tewas terbunuh. Saat ditekan tombol berwarna merah, akhirnya jam tersebut berfungsi dengan baik dan terhubung langsung dengan ponsel milik Jung Hyun. Mereka pun akhirnya segera pergi bergegas ke lokasi tersebut yang sudah berhasil ditemukan. Sementara itu, Sehhyun pun memutuskan untuk bundir dengan menenggak obat keras, sehingga tentunya hal itu membuat Pak Choi sangat panik. Di tempat yang lain, para tim polisi langsung diterjunkan untuk menemukan Seun yang berada di dalam hutan. Saat itu, Jung Hyun sempat berhenti karena lukanya mulai kambuh. Nah, disinilah hikmahnya. Ia telah menemukan tong yang berisikan tubuh Seun. Saat dibuka, alhamdulillahnya Seun masih dalam keadaan hidup. Jung Hyun dan para timnya langsung segera pergi membawanya. Ternyata Sehhyun tidak benar-benar mati menenggak obat keras itu karena dia tahu bahwa ayahnya pasti akan sangat khawatir. Sehingga ketika Pak Choi lengah, Sehhyun langsung segera menyuntikkan obat pelemas otot yang membuatnya langsung tidak berdaya. Sehhyun berniat akan menghabisi ayahnya agar tidak lagi terjadi pembunuhan berantai. Namun aksinya langsung segera terhenti setelah Hong Jin-woo memberitahu bahwa Seun masih dalam keadaan hidup. Setelah mendengar hal itu, ia pun mengurungkan niatnya, kemudian langsung menyerahkan diri. Singkat waktu, akhirnya Sehhyun pun diinterogasi oleh Jung Hyun. Dalam hasil investigasinya, semua pembunuhan itu memang dilakukan oleh Pak Choi seorang diri. Namun tetap saja Sehhyun harus diadili karena sudah memalsukan hasil laporan Badan Forensik Nasional. Lalu kasus penyerangan terhadap Kwon Hyung dan juga terakhir pergi dari rumah sakit tanpa izin. Namun meskipun begitu, kasus terhadap Kwon tidak termasuk ke dalam percobaan pembunuhan dan Sehhyun hanya melakukan pertahanan diri untuk melawannya. Setelahnya yang memperlihatkan Sehhyun yang bertemu ibunya di rumah sakit, ia pun langsung berbaring di pangkuannya. Ajaibnya ibunya justru malah terbangun dari pingsannya dan dia sudah ingat kembali dengan putrinya. Beberapa hari kemudian, yang memperlihatkan para tim polisi yang sedang menangkap Kwon Hyung yang sudah melakukan aksi pencurian di tempat.
Dengan kemampuan yang dimilikinya, Jung Hyun berhasil menangkap Kwon Hyung lalu langsung dibawa ke kantor polisi. Disinilah sebelumnya Jung Hyun pernah berjanji kepada mereka semua jika dia pasti akan menangkap kembali Kwon Hyung yang dulu pernah menghina mereka semua. Akhirnya kini kehidupan Seon benar-benar sudah sangat tenang karena kini dia bersekolah di SMA. Ia pun tinggal bersama dengan Seo-hyun. 지금 맞는 거 입어. 싫어. 난 아깝게 훨씬 좋아. Tak lama dari itu datanglah Jung Hyun. Seon pun sudah akrab dengannya. Kini hidup mereka sudah bahagia tanpa kehadiran Pak Choi yang selalu menghampirinya. 마음에 들어? Di sisi yang lain, Pak Choi pun kini berada di penjara super ketat. Ia pun dikunjungi oleh Seo-hyun di dalam penjara itu. Namun ternyata semua yang terjadi hanyalah hayalannya saja. Kini Pak Choi pun sudah benar-benar menjadi seorang pembunuh berantai yang gila. Di akhir cerita, Seo-hyun pun mengunjungi makam kakaknya. Dan singkatnya, film yang berjudul Hunter with a Scalpel Season 1 episode 15 dan 16 hanya sampai di sini saja. Dan di episode 16 ini, pada akhirnya film pun tamat ya bre. Belum ada untuk season 2-nya dari series ini. Dan sampai jumpa kembali di alur film selanjutnya. Bye bye.